cerah kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melakukan pembelajaran daring di kelas 12 rekayasa perangkat lunak ini. Baik, Bu Umi di sini sebagai pengampu mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak akan menyampaikan materi pada pertemuan pertama yang nanti harus kalian kuasai di mata pelajaran ini. Oke, sebelumnya ya, kemarin kita sempat mendatangkan DUDI dari rekayasa perangkat lunak dan Bu Umi akan menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan DUDI yang harus kalian kuasai. Oke. Yang pertama, framework PHP. Mereka memakai Laravel, kode igniter, Y, Zen, dan Symfony. Nah, nanti kita akan belajar salah satunya, gitu. Kemudian database yang mereka gunakan, yang pertama itu Oracle, kemudian MySQL, ada Microsoft SQL Server, kemudian PostgreSQL. Kita juga akan belajar salah satunya. Mungkin kalian di kelas 11 ada yang sudah belajar salah satu dari yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang akan tren ke depan, ya, kita masih pakai Java, kemudian Golang, Python, Node.js, AngularJS, Vue.js, dan yang terakhir Ionic Framework, itu yang terbaru. Seperti itu. Nah, kalian tidak perlu khawatir ya, karena ini zamannya online, jadi pasti kebutuhan akan aplikasi, website itu sangat tinggi. Jadi gimana caranya kalian harus menguasai itu semua, ya, karena ada kesempatan ini kalian bisa memanfaatkan untuk belajar lebih keras lagi, belajar lebih sungguh-sungguh lagi di rumah, cari referensi dari online, dari buku, dari modul yang nanti akan saya share juga di e-learning. Begitu, nanti silahkan bisa dipelajari materi ini dengan sungguh-sungguh. Semoga kedepannya nanti membawa hasil kalian untuk UKK lebih bagus lagi, untuk mempelajari web dan pemrograman web dan perangkat bergerak. Oke, baik, untuk pertemuan pertama ya, saya akan menyampaikan cakupan dari pemrograman web itu sendiri. Jadi nanti selama 1 semester kalian akan membuat project. Nah, beberapa project itu membutuhkan bahasan khusus. Yang pertama adalah kita pakai PHP natif. Kalian tahu PHP natif? Nah, PHP natif itu PHP yang menggunakan kode murni. Nah, jadi seperti ini. Kalian tulis di software yang nanti akan kita gunakan. Jadi kita pakainya Sublime Text ya. Kalau dulu di kelas 11 kita menggunakan Notepad++, itu fungsinya sama. Jadi sebagai editing text untuk pemrograman yang murni. Jadi namanya PHP natif. Kemudian yang kedua, PHP framework. Nah, bedanya apa dengan natif? Di sini framework itu artinya tools yang instan atau library PHP yang sudah ada. Jadi nanti di situ kalian tinggal download frameworknya, kemudian kalian sesuaikan dengan aplikasi yang akan dibuat. Nah, kita pakai frameworknya apa? CI atau disebut kode igniter. Nah, itu jadi perbedaannya ya. Kalau di PHP natif kalian harus mengetikkan kode PHP ini secara lengkap di Sublime. Kalau di PHP framework kalian cukup mendownload CI ya. Di link tersebut. Kemudian setelah di-download nanti kalian sesuaikan. Jadi seperti kalian membuat WordPress ketika berada di kelas 11 kemarin. Itu. Jadi download frameworknya, kemudian custom jadi kayak gitu. Nah,
Untuk dua ini kita membutuhkan web server. Web server yang digunakan apa? Sama. Jadi kita pakai yang digunakan waktu kelas 11 dulu. Namanya SAM. Ya, ini juga gratis ya. Oke, tadi saya belum menyebutkan ini free. Ini juga free. Ini juga. Jadi kalian bisa download gratis, dikembangkan seperti itu. Nah, kemudian pasti dalam aplikasi itu butuh suatu database. Nah, oke, kita gunakan yang familiar saja. Jadi yang sudah kamu pakai di kelas 11 juga, kita kembangkan di kelas 12 menjadi aplikasi. Apa? Kalau ada yang sudah tahu? Namanya MySQL. Oke, MySQL ini kita akses dengan apa? Sama, kita pakai yang seperti kemarin digunakan ya. Karena ada XAMPP, jadi ada hubungan dengan localhost. Untuk mengakses localhostnya, kalian cukup ketikkan di browser ya. Localhost /php myadmin. Jadi tetap kita menggunakan tools itu karena secara grafis dia lebih mudah. Oke, seperti itu. Jadi nanti hasilnya dari ini semua akan jadi sebuah aplikasi web. Kemudian di kelas 3 ini saya akan mencoba aplikasi web yang sudah jadi. Silahkan nanti kalian buat hosting dan domainnya. Oke, yang jelas juga free. Kalian cari layanan hosting dan domain yang free, kemudian aplikasi web yang sudah jadi ini kalian upload, kemudian menjadi web yang sudah bisa diakses sebagai portofolio nanti di kelas 12 RPL. Dan ini nanti sebagai apa ya, prototipe ketika kalian UKK. Jadi kalau sudah membuat contoh project ketika UKK, insya Allah nanti bisa untuk mengerjakan seperti itu. Nah, untuk bocoran UKK-nya nanti kita tidak hostingkan ya, tapi kalian upload di GitHub gitu. Jadi GitHub itu seperti Google Drive, kalian simpen semua kode di situ karena kan kode program itu kan mempunyai hak cipta. Jadi kalian amankan sendiri di GitHub, kemudian nanti bisa di-share ya, ketika UKK. Oke, seperti itu mungkin dari gambarannya pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 12. Jadi mungkin kalau kemarin di kelas 11 itu kalian belajar dasar-dasarnya dan mungkin implementasinya, kasus yang sederhana. Nah, ini kita mulai dengan mengerjakan satu project yang nanti akan digunakan melangkah untuk UKK. Seperti itu dari Bu Umi. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.